Haleluya. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan dan katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara yang percaya, mari angkat kedua tangan saudara. Andalkanlah Tuhan dalam segala perkara, maka Dialah yang akan bertindak dalam hidup kita selamanya. Jangan pernah berhenti percaya pada Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat bersama kuai, satu-satunya yang. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Selamatkan Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada hari Minggu 25 Juli 2021 dalam ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Ebenezer. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semuanya untuk kita berdoa, memohon berkat dan pimpinan dari Tuhan dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih Tuhan beri waktu untuk kami bisa menikmati satu hari baru dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan keluarga kami, menikmati setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa bagi kami, dan teristimewa kami masih boleh menikmati karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu yang membentuk kami supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan lagi di hadapan Engkau. Mari ya Bapa, Engkau berkata-kata atas kami, sehingga setiap patah kata yang keluar merupakan kehendak hati Tuhan untuk boleh tersampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu GPI Ebenezer. Biarlah kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, hari-hari ini kita sering kali mendengar ya di acara TV maupun di media sosial, mungkin yang kita sangat akrab dengan gawai kita, dengan HP, dengan laptop. Ada cukup banyak orang yang suka memberitakan atau menyebarkan atau menabur berita-berita yang sifatnya tidak benar, yang hoax, hal-hal yang menakutkan, yang berisi caci maki, ya, keluhan, kebencian kepada orang lain ataupun kepada kelompok-kelompok tertentu. Pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk mau selalu menabur kebajikan atau kebaikan, atau menabur hal-hal yang positif. Karena apa? Karena menabur kebajikan itu adalah nilai atau value dari kita sebagai anak Tuhan. Di pagi hari ini temanya adalah menabur kebajikan. Mari kita akan bersama melihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat ke-41 sampai dengan 46. Saya akan bacakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, di dalam bacaan setengah perikop ini menekankan atau poin pentingnya adalah yang kita perbuat kepada sesama, terutama yang membutuhkan, makanya dikatakan sesama yang hina, yang keadaannya mungkin di bawah kita, yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan atau tidak berbuat bagi sesama kita tersebut, itu sama halnya kita juga tidak berbuat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya buat sesama kita tersebut, maka kita melakukannya untuk Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tadi saya katakan ini sebagai poin yang penting? Karena di dalam ayat yang ke-41, di situ dikatakan apabila kita tidak mengindahkan ya, atau tidak melakukan, maka kita ini akan mengalami penolakan. Tadi di ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Enyah, kata enyah berarti sama dengan menolak. Ya. Bahkan dilanjutkan kembali lagi setelah kata enyah, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi ada penolakan dan juga ada label atau cap yang diberikan kepada mereka yang tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan kepada sesama kita yang dikatakan tadi lebih hina atau yang membutuhkan kita. Kita disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Nah, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak ditolak Tuhan dan tidak punya label sebagai orang-orang terkutuk, tetapi kita bisa diterima oleh Tuhan dan menjadi orang-orang yang terberkati. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan melalui bacaan firman pada pagi hari ini. Kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-42 tadi. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Jadi di sini Tuhan mengatakan supaya kalau kita mau diterima Tuhan menjadi orang-orang yang terberkati, ya, atau tidak menjadi orang yang ditolak Tuhan, orang-orang yang terkutuk tadi dikatakan, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita mau membantu orang yang berkekurangan. Dikatakan kita membantu orang yang berkekurangan. Bicara tentang kekurangan itu bisa dibedakan menjadi 2 ya Bapak Ibu. Secara fisik ya bisa dikategorikan tadi seperti yang tertulis secara tekstual di firman Tuhan, lapar ya artinya kurang makan ya, atau kehausan artinya kurang minum, tetapi ada juga kekurangan dalam hal secara psikis, secara rohani, misalkan kurang adanya dorongan, motivasi ya, kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, yang diharapkan tadi melalui firman ini oleh Tuhan, kita memberikan bantuan kepada tadi orang-orang yang mengalami kekurangan tadi. Tentu saja bantuan yang berguna bagi mereka. Kenapa kok saya katakan begitu saudara? Karena bantuan yang berguna adalah bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada kalanya saat mungkin kita sudah bilang, loh aku tuh bantu loh ya, tapi bantuan yang kita berikan itu mungkin masih kurang tepat atau kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan tadi. Saya beri contoh saudara, beberapa waktu ini kita melihat kondisi situasi di sekitar kita ya cukup luar biasa, istilahnya mengalami yang namanya badai COVID-19 ya. Nah, saya punya moto itu bless ya. Jadi saya diberkati supaya saya juga bisa memberkati orang lain. Nah, pada saat istilahnya 2-3 minggu terakhir kemarin, saya dapat kabar ya ada yang murid saya kena COVID, kemudian ada yang alumni ya, jadi mantan murid saya kena, ada juga yang orang tua dari mantan murid saya kena. Mereka tuh istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba WA saya gitu ya, cerita, Bu, aku kena COVID gitu ya. Terus karena tadi saya merasa bahwa saya harus bisa menjadi berkat ya. Saya harus bisa membantu ya, saya menawarkan apa yang bisa Ibu bantu gitu ya. Terus anaknya katakan, Bu, doamu aku gitu ya. Terus ada yang itu, oh iya saya doakan. Itu menjadi istilahnya kami masukkan. Jadi saya kalau malam dengan anak saya kami berdoa untuk tadi mereka-mereka yang menyampaikan saya butuh didoakan. Nah, ada juga yang menghubungi saya, Bu, bisa bantu aku cari info di mana aku bisa bawa mamaku ke rumah sakit gitu.
loh saya ini bingung, saya ini mau bantu orang COVID, tapi saya ini guru, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma berserah sama Tuhan, Tuhan saya mau bantu orang, tapi saya nggak tahu jalannya bagaimana. Nah, tiba-tiba anak ini bilang seperti itu, terus Tuhan kayak gerakkan saya punya saudara, ya, saya punya saudara yang istilahnya dekat sekali dengan hal-hal yang bersifat kesehatan seperti itu. Jadi ada yang kayak adik saya bertugas di dinas kesehatan, kemudian keponakan saya ada yang bekerja di rumah sakit Bayangkara. Nah, saya coba hubungi saudara saya, kemudian saya dapat info, saya berikan, ini loh ada info seperti ini gitu ya, kamu coba datang ke IGD ini gitu. Dan mereka kalau sudah itu mereka kasih, Bu terima kasih ya Bu ya, sudah ditolong. Artinya saat mereka butuh info ya saya berikan info dan itu bermanfaat. Jadi kalau membantu tuh nggak hanya sekedar kita, oh waduh kok dikongkon bantu berkekurangan, wong aku kurang gak duwe duit ya. Jadi bantuan itu tidak harus selalu dalam bentuk materi, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih. Kemudian ada juga yang info apa istilahnya ngebel saya, Bu Eva ini kokoku sakit. Sekarang COVID saturasinya turun sampai kalau nggak salah itu 80 kan. Ini aku cari obat kesulitan. Ya apa Bu Eva gitu. Terus saya ingat saya punya mantan-mantan murid yang ada yang jadi apoteker, ada yang di mana. Saya coba masuk ke grup ya, ke grup mantan murid saya katakan ini ada alumni yang membutuhkan info untuk mendapatkan obat di mana, karena memang hari-hari ini saudara saya pun mengalami saat mencarikan obat untuk kakak ipar saya. Itu apotek itu kosong obat yang untuk orang COVID. Kemudian saya ngomong sana, kemudian teman-teman saya tuh kasih info, oh ini nih Bu gitu ya, wes tak carikan Bu, ini aku bisa dapat di rumah sakit ini gitu ya. Kemudian saya hubungi anaknya, ya kamu bisa ini. Jadi saya membantunya tadi hanya dari jaringan yang saya punya, dari informasi yang saya berikan, sehingga tadi yang membutuhkan bisa mendapatkan pertolongan. Jadi membantu orang yang berkekurangan itu tidak selalu kita harus menyiapkan dana yang besar, tidak Bapak Ibu. Bantuan yang kita berikan itu yang sesuai dengan kebutuhan, itu justru adalah bantuan yang bermanfaat, termasuk tadi memberikan informasi, ya, mendoakan dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-43a. Ayat 43a berbicara, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Di sini berbicara memberikan tumpangan, ya, memberikan tumpangan. Mungkin kalau secara tekstual di firman Tuhan ini kita diminta untuk memberikan ruang, memberikan tempat untuk orang bisa singgah. Jadi mereka yang butuh tempat untuk singgah, kita diminta bisa menyiapkan. Nah, mungkin buat kita semua langsung berpikir, loh Bu Eva, sekarang ini lagi pandemi. Bagaimana kita mau buka? Kan katanya nggak boleh ya. Kita harus hati-hati gitu ya. Bagaimana kita harus bisa melaksanakan firman ini untuk memberi tumpangan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini firman Tuhan berbicara yaitu bahwa kita harus bisa menerima keberadaan orang lain itu dengan sukacita, dengan keadaan mereka ya. Jadi artinya kita tidak egois, tidak melihat untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin penerapannya seperti ini Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan tidak egois atau mau menerima keberadaan orang lain yang sukacita, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk tetap bisa hidup. Contohnya yang paling konkret yaitu kita nggak perlu ikut-ikutan panik buying, nggak perlu ikut-ikutan bingung borong obat-obatan, ya. Borong mungkin yang kemarin sempat mengikuti juga berita ada orang itu istilahnya apa? Belanja susu Bear Brand dan UC 1000 itu sampai berlebihan. Yang dimaksud dengan panik buying ya. Jadi belanja yang sebenarnya dia tidak membutuhkan, memborong obat-obatan yang dipakai untuk sebenarnya orang yang terkena corona dibeli dengan alasan untuk berjaga-jaga di rumah, di stok sampai banyak. Akhirnya justru orang yang benar-benar membutuhkan tidak bisa mendapatkan.
Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, kalau kita ikut seperti itu, maka kita tidak memberi ruang bagi orang lain untuk hidup. Kita tidak memberi kesempatan ya untuk orang lain untuk bisa juga singgah atau merasakan mendapatkan tempat ada di sekitar kita. Jadi corona ini mengajarkan banyak hal baru buat kita. Mungkin kalau dulu kita terpatok pada pandangan memberi tumpangan itu kalau ada tamu datang kita izinkan untuk menginap di rumah. Ternyata tidak hanya sebatas itu, tetapi lebih pada bagaimana kita bisa menjadikan keberadaan orang lain itu sebagai partner, sebagai orang yang penting juga ada di sekitar kita, memberi ruang mereka untuk tetap bisa hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat 43b dikatakan di sana, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Di sini berbicara bagaimana kita mau mengunjungi mereka yang sakit atau mereka yang ada di dalam penjara. Kalau saya boleh tarik lebih luas, berbicara tentang sakit dan orang dalam penjara, ini kita berbicara tentang orang-orang yang mengalami kelemahan dan keterbatasan. Jadi, Bu Eva kan sama saya lihat di media sosial itu sama Pak Ganjar nggak boleh Bu mengunjungi orang sakit. Orang sakit COVID kok dikunjungi? Ya betul. Kalau dulu secara tekstual seperti itu, kita datang ke rumah sakit. Tetapi tadi saya bilang di masa pandemi ini Tuhan mengajar banyak hal yang dulu tidak pernah kita pikir. Mengunjungi orang yang sakit kalau di masa sekarang bisa kita lakukan secara virtual, Bapak Ibu. Bisa dengan telepon, bisa dengan video call, bisa mengirimkan pesan suara ya yang istilahnya menguatkan ya, mungkin mengajak berdoa. Yang penting ada kontak dengan saudara atau dengan teman atau dengan orang yang saat ini sedang mengalami sakit atau mengalami musibah ya, atau paling tidak yang paling penting itu kita bisa menyapa, menanyakan kabar orang yang sedang mengalami kelemahan, orang yang sedang mengalami keterbatasan. Itu pasti akan ada harapan saat melihat ada orang lain yang peduli, yang bertanya kabar. Artinya apa? Kita dengan menanyakan kabar kepada mereka, kita mungkin memberikan semangat buat mereka, kita dengan berdoa lewat telepon buat mereka. Itu sebenarnya sebuah pernyataan bahwa kita hadir bersama mereka saat mereka dalam kondisi tadi dalam kelemahan ataupun dalam keterbatasan. Dan hal ini juga yang kami istilahnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Ebenezer pada saat beberapa waktu yang lalu kakak ipar saya, jadi kakak satu-satunya suami saya dipanggil Tuhan ya, Bapak Ibu ikut memberikan ucapan, ada yang telepon ya, bahkan dari jauh ya, saya ingat Ibu Mu'anah itu langsung telepon saya mengucapkan turut berduka cita. Itu bagi kami itu bentuk pernyataan bahwa Bapak Ibu itu hadir bersama kami walaupun tidak datang ke tempat pemakaman. Tapi inilah yang yang Tuhan rindukan untuk terjadi di dalam kehidupan jemaat, yaitu berkaitan dengan bagian yang ketiga, mengunjungi orang yang sakit dalam penjara atau yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Nah, dalam menabur kebajikan Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, jadi namanya menabur kebajikan itu apa? Membantu yang berkekurangan, kemudian memberikan tumpangan, dan juga membantu mereka yang mengunjungi yang sakit atau dalam penjara. Nah, dalam menabur kebajikan seperti ini, ada 3 prinsip yang perlu kita jaga. Ada 3 prinsip yang perlu kita jaga. Kita akan lihat prinsip yang pertama, kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan.
2 Korintus 9 ayat ke-7, demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saat kita menaburkan kebajikan, prinsip pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberi atau menaburnya dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Jadi jangan berat hati, aduh gara-gara kira dimintai bantuan, misalkan ada kegiatan ya, apa istilahnya, kalau di sekolah saya itu ada kegiatan bakso seperti itu ya. Mungkin ada yang saat mengumpulkan karena terpaksa, karena dimintai, jadi gerundel. Nah, hal yang seperti ini akhirnya tidak dihitung sebagai kebajikan karena kita melakukannya tidak dengan tulus hati, tidak dengan sukacita. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, yang kita harus ingat dalam menabur kebajikan, kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kok tadi yang pertama, prinsipnya dalam kita menabur kebajikan itu adalah menaburnya dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan sukacita. Yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan, kalau mau menabur, ya menaburlah dari yang ada padamu. Ya. Jadi jangan kita itu menjadi sales kebajikan, tetapi jadilah pelaku kebajikan. Kenapa kok saya katakan begitu? Karena ada sering saya melihat orang-orang yang istilahnya jadi sales kebajikan, jadi ngajakin teman-temannya, ayo kita nolong itu gitu ya. Nah saat teman-temannya sudah ngumpulin duit gitu ya ke dia, dianya malah nggak ngumpulin, jadi hanya jadi salesnya aja, buka acara aja. Nah Pak, dan itu juga banyak kita lihat ya di media sosial gitu, buka istilahnya rekening untuk kita bantu itu, tapi dianya sendiri dari koceknya sendiri nggak ngeluarkan. Nah ini yang Tuhan juga tidak berkenan. Jadi prinsip yang kedua, saat kita mau menabur kebajikan, maka menaburlah dari apa yang ada padamu, jangan mengandalkan dari orang lain. Jadi apa yang istilahnya kita punya. Dalam Injil pun dikatakan ya, kalau orang kaya memberi dari kelebihannya, itu adalah hal yang biasa. Mungkin kita berpikirnya, loh aku mek koyok ngene tok lho, apa aku iso memberinya. Tapi ya dengan apa yang kita punya, kita bisa beri. Nggak usah kita istilahnya, nggak ada yang istilahnya Tuhan nggak pernah bilang kamu harus mengeluarkan. Enggak. Mungkin hari ini kita hanya bisa memberi untuk satu orang, lakukan karena memang itu yang ada pada kita. Tuhan melihat niat kita. Jadi nggak usah terbawa, aku gak iso nek koyok, misalnya nyontoh siapa, Pak siapa gitu yang bisa membantu dengan sumbangan berapa bungkus ya, ratusan bungkus. Nah kita nggak usah seperti itu. Ya. Kalau hari ini yang ada pada kita membantu satu orang, ya lakukan itu satu orang. Yang penting tadi dikatakan dalam menabur kebajikan, lakukan atau kerjakan, menaburlah dari apa yang ada pada kita. Yang ketiga, prinsip yang terakhir, kita lihat di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9. Ulangan 29 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Artinya dalam hal menabur kebajikan, prinsip yang ketiga, lakukanlah dengan setia dan dengan tekun. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan, mungkin kadang-kadang kita mengalami seperti down ya, merasa rendah. Aduh, aku kok cuma bisa bantunya kayak gini ya, karena aku cuma bisa bantu kirim ke tetanggaku yang kena COVID, cuman seikat bayam sama mungkin sepotong satu tempe sak gantungkan, aku gak bisa kayak yang lain ngasih. Nggak perlu, asal kita melakukannya dengan setia, ya, itu Tuhan melihat. Jadi tidak melihat banyaknya, enggak, tapi Tuhan melihat dari tadi
ketulusan kita, ya, memberi dengan tulus. Kemudian kita benar-benar mau memberikannya dari apa yang ada pada kita, dan kita melakukannya dengan setia. Saya percaya apabila kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal nilai-nilai kekristenan yang ingin Tuhan tanamkan kepada kita, terutama di saat-saat seperti ini, di saat saya selalu katakan hidup memang tidak mudah. Karena tidak mudah, maka dibutuhkan orang-orang yang kuat. Untuk bisa menjadi kuat, maka kita harus mencoba untuk melakukannya tadi. Makanya ada lakukan dengan setia, kamu biar nggak down, ya. Terus beri supaya kamu bisa seperti yang Tuhan ingin. Biarlah kita semuanya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu selalu menabur kebajikan. Sehingga genaplah apa yang Tuhan rindukan, bahwa di dalam kehidupan kekristenan, kasih itulah yang utama dari segala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pun mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan rindu agar setiap kami ini dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Kami rindu juga untuk Tuhan pakai seperti hamba-hambamu di dalam kami berlomba-lomba menabur kebajikan. Sertai kami Tuhan dengan apa yang kami miliki, untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Semua doa ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya saat ada kemauan dari kami untuk menabur kebajikan, maka Tuhan pasti akan memampukan setiap anak-anakmu untuk melakukannya. Sehingga tidak hanya kami bisa pandai berdoa saja, tapi kami juga belajar untuk melakukan apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa, ucapan syukur, serta permohonan kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jadilah berkat. Kemanapun kita pergi, mari kita menabur kebajikan. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu.